Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya Anissa Dasuki. Pemirsa, demi selamatkan dua anaknya dari kebakaran, seorang ibu meloncat dari lantai 3 ruko di Balikpapan, Kalimantan Timur. Naas sang ibu meninggal setelah 2 jam pasca dievakuasi, sementara kedua anaknya masih dalam perawatan intensif. Inilah cuplikan video amatir warga yang menunjukkan petugas yang sedang berusaha mengevakuasi seorang ibu korban kebakaran di Balikpapan, Kalimantan Timur. Nur Aini, warga Sungai Ampal, Balikpapan Tengah, nekat melompat dari lantai 3 saat kebakaran melanda rukonya pada Selasa malam kemarin. Ia melompat bersama kedua anaknya yang masih berusia 2 bulan dan 1 tahun. Naas, 2 jam usai dilarikan ke rumah sakit, nyawa sang ibu tak dapat ditolong. Cariin, ibunya kemana? Cari nggak ketemu, di atas nggak ketemu, pasti sorot ke bawah pakai senter. Udah. Ibunya sempat teriak tolong gitu Pak atau gimana? Iya, Mas, tolong gitu kan. Udah, setelah itu nggak. Kini jenazah korban berada di ruang mortuari RSKD Balikpapan, sementara kedua anaknya tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Kami bergabung dengan Lurah Sumber, Umar Hadi. Selamat malam Pak Umar. Selamat malam. Pak Umar, saat sang ibu dengan membawa 2 anaknya yang masih berusia 2 bulan dan 1,5 tahun ini terpaksa melompat dari ruko lantai 3, itu kebakaran sudah sebesar apa Pak Umar? Sebetulnya pada saat kejadian, api tidak terlalu besar. Bahkan pada saat itu BPBD sudah berada di lokasi. Namun ketika saya coba koordinasi dengan suami almarhumah, karena kondisi panik dan sebenarnya juga kondisi di lapangan, api sudah mulai reda seperti itu. Cuman memang asap masih terlalu tebal. Baik, Pak Umar, jadi ketika sang ibu ini melompat dari lantai 3, sebenarnya api sudah bisa dikendalikan oleh petugas damkar? Siap, benar. Ibu ini almarhumah lompat dari lantai 3. Apakah apinya memang mencapai lantai 3, Pak? Tidak, kebakaran itu hanya di lantai pertama. Namun pada saat api mulai sudah dikendalikan, asap terlalu tebal dan anak dari ibu itu masih kecil sehingga mungkin saja ibu itu mengambil inisiatif untuk melompat. Baik. Karena khawatir keracunan asap. Ketika ibu ini melompat, itu damkar sudah tiba berapa lama, Pak? Kurang lebih sekitar 15 menit. Karena memang kebakarannya tidak besar. Berada di ruko, satu ruko. Baik, apa ketika datang prioritas damkar tidak evakuasi dulu karena memang asap ini juga bisa menimbulkan kematian, Pak? Sudah dilakukan dan kebetulan suami dari almarhum juga berada di dalam untuk membantu evakuasi dari istri dan anaknya. Namun tiba-tiba almarhum memutuskan diri untuk loncat. Baik, jadi pada saat kebakaran suami korban ini membantu petugas damkar, Pak? Tidak berada di lantai 3 juga? Berada di lantai bawah, di lantai 2, dan mencoba menyelamatkan ke atas. Namun memang pada saat di center, asap yang terlalu tebal tidak menemukan istrinya. Dan istri berada di lantai 3, mengambil inisiatif untuk lompat. Seperti itu kondisinya waktu itu. Baik, jadi posisi suami ada di lantai 2 ketika akan membantu damkar evakuasi istrinya, tapi tidak bisa menemukan karena asap yang tebal ya Pak ya? Iya. Baik, ketika itu apakah ada pengumuman mungkin melalui pengeras suara kepada sang ibu ini agar tidak melompat, Pak? Sudah disampaikan juga agar tidak panik dan mengikuti instruksi yang ada. Namun situasional memang cukup tidak terkendali karena kepanikan dari almarhumah. Baik, sejauh ini apakah penyebab kebakaran sudah diketahui, Pak? Sampai saat ini, tadi siang saya coba cek di lapangan di TKP, memang dari Polri sedang melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap penyebab kebakarannya. Seperti itu.
Baik, masih diselidiki ya Pak ya penyebab kebakarannya. Iya. Nah, Untuk kondisi kedua anaknya yang masih bayi ini bagaimana Pak sekarang? ya, semalam memang saya juga yang mendampingi almarhum dan suaminya membawa ke rumah sakit terdekat. Dan di rumah sakit Tarnojoso Balikpapan, almarhum beserta anaknya sempat ditangani dengan baik. Namun di pukul 23 kurang lebih jam 11.24 atau 23.24 almarhum meninggal, dan kondisi anak saat ini sudah mulai stabil, dan koordinasi terakhir kami tadi kurang lebih jam 15 jenazah sudah berada di bandara dan persiapan untuk diterbangkan melalui Surabaya untuk dimakamkan di Pekalongan. Baik, Pak Umar, sejauh ini sebenarnya apa yang menjadi penyebab ibu ini meninggal dunia? Apakah karena terjatuh atau karena memang terlalu banyak menghirup asap? Kalau sampai saat ini, pada saat saya tadi malam juga membantu korban, itu memang terjadi pendarahan di mulut maupun di hidungnya. Dan kalau kita melihat TKP jatuhnya, memang cukup banyak kayu-kayu di area samping ruko almarhum. Jadi kalau sementara informasi yang kami dapat dari tim medis, bahwa terjadi benturan keras terhadap korban. Untuk luka bakarnya tidak signifikan, itu tidak besar atau tidak menyebabkan khusus untuk meninggal seperti itu. Tapi cenderung adalah karena lompat dari lantai 3 dan benturan yang keras. Baik. Terima kasih Pak Umar Adi, Lurah Sumberrejo, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, pelaku pembunuhan seorang perempuan di Jagakarsa, Jakarta Selatan tidak lain adalah suaminya. Kini ditangkap polisi. Pelaku tega menghabisi nyawa sang istri karena cemburu. Abdul Rahman ditetapkan sebagai tersangka usai serangkaian penyelidikan petugas. Sejumlah barang bukti mengungkap keterlibatan pelaku, mulai dari bercak darah korban pada pakaian hingga jejak karatan besi pada tangan pelaku. Pria berusia 70 tahun ini tak bisa mengelak dan mengakui perbuatannya. Bapak 3 anak dan 6 cucu ini mengaku sudah merencanakan pembunuhan sejak 5 tahun lalu. Tersangka mengaku cemburu pada istrinya yang diduga berselingkuh dengan pria lain. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati. Adapun motifnya, dari keterangan tersangka yang bersangkutan menyampaikan adalah motif cemburu terhadap istrinya. Karena beberapa kali ditemui terlihat mesra dengan seseorang atau beberapa orang. Sebelumnya, seorang perempuan Parubaya bernama Maisyarah ditemukan tewas dengan luka mengenaskan pada bagian kepala. Korban diduga dibunuh di rumahnya di Jalan Kelapa Puan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Petugas pun membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Fatmawati untuk otopsi. Ketua Majelis Ulama Labuhan Batu Utara dibunuh hanya karena alasan sakit hati. Pelaku nekat membunuh korban karena ditegur tidak boleh mencuri sawit. Udah patah. Wih, tangannya itu tangan. Warga Kelurahan Gunting Saga, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, dikejutkan dengan jasad yang terkapar di parit. Ia adalah Aminur Rashid Arwan yang dibacok oleh pelaku karena sakit hati. Pelaku Anto Dogol nekat membunuh Ketua MUI Labuhan Batu Utara karena sakit hati saat ditegur agar tidak mencuri di kebun sawit milik korban. Berselang setengah jam, polisi menangkap pelaku yang bersembunyi di sekitar rumahnya. Pelaku sempat menjadi sasaran amukan warga yang marah. Informasi yang kita dalami ya, bahwa tersangka melakukan perbuatan tersebut dikarenakan sakit hati, ya, ditegur oleh korban karena korban memiliki
menyampaikan kepada pelaku bahwa jangan lagi mencuri sawit miliknya di kebun miliknya. Hingga kini polisi masih mendalami kasus pembunuhan tersebut. Pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, bagaimana kronologis kejadian ini? Kita sudah terhubung dengan kontributor kami Ikang Amanda langsung dari sana. Ikang, sejauh ini apakah benar yang menyebutkan bahwa pelaku ini dalam pengaruh obat-obatan terlarang? Untuk sejauh ini kita ketahui bahwa tersangka tidak memiliki ataupun melakukan tindakan istilah memakai narkoba. Oh, berarti tidak dalam pengaruh narkoba ya? Tidak. Baik, kronologisnya ketika itu seperti apa, Ikang? Kronologisnya pada hari Senin tanggal 26, korban menegur tersangka untuk tidak mencuri kedua kelapa sawitnya lagi. Namun karena mungkin pelaku tersinggung, sakit hati, maka pelaku sudah menyediakan sebilah kelewang ataupun parang panjang, sudah diasah, dan pada hari Selasa tanggal 27 korban ingin mengambil ataupun mengarit rumput untuk makan ternak. Di saat perjalanan itulah pelaku langsung menyerang korban dengan membabi buta hingga korban tewas di tempat. Baik, Ikang, sejauh ini apakah memang pelaku ini sering mencuri sawit di lahan korban? Sering karena itu korban selalu menasihati ya, karena udah memang korban ini punya lahan sawit yang sering dicuri sama pelaku, dan pelaku memang pernah bekerja sama korban. Jadi pelaku dan korban ini saling mengenal cukup lama ya, Ikang ya? Ya, karena tetanggaan, Nisa. Oh, bertetangga, baik. Terima kasih kontributor Ikang Amanda melaporkan langsung dari Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pemirsa, banyak pelaku kriminal memanfaatkan situasi saat masyarakat sulit di masa pandemi. Kami akan kembali usai jeda.